Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya harus menjawab salam. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Semoga kalian tetap semangat ya sekolah daringnya hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 3. Karena kalian sudah naik kelas, berarti harus semangat belajarnya. Oke, sebelumnya coba dibuka bukunya Al-Quran Hadis yang gambarnya warna biru. Buku baru. Ya, untuk selanjutnya kalian baca halaman 2-3. Ustazah tunggu ya. Halaman 2 sampai halaman 3 dibaca sampai paham. Nanti Ustazah jelaskan. Kita lanjutkan setelah ini. Bye-bye. Dibaca dulu, oke? Oke, kalau sudah membaca buku paket halaman 2, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang surat Al-Humazah. Di sini ada 2 poin yang sudah dijelaskan. Yang pertama, memahami surah Al-Humazah. Yang kedua, mempraktekkan kandungan surat Al-Humazah. Di sini, yang pertama, surat Al-Humazah diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Al-Makkiyah. Surat Al-Humazah adalah surat ke-104 di dalam Al-Quran dan diturunkan setelah surat Al-Asr. Surat ini terdiri dari 9 ayat. Nama Al-Humazah diambil dari ayat pertama yang artinya pengumpat. Nah, sebelumnya, setelah memahami surat Al-Humazah ini, selanjutnya ada kandungan surat Al-Humazah yang harus kalian ketahui. Di sini ada 5. Yang pertama, ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mengumpat. Yang kedua, ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela. Yang ketiga, ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak dimanfaatkan di jalan Allah. Yang keempat, mereka semua dimasukkan ke dalam neraka utama dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang terakhir, yang kelima, gambaran tentang keadaan neraka utama dan penghuninya. Nah, itu tadi kandungan surat Al-Humazah. Ada 5 di buku halaman 5. Kemudian, sudah akan menjelaskan lagi cara mempraktekkan kandungan surat Al-Humazah. Setelah itu kita harus tahu bagaimana cara mempraktekkan kandungan surat Al-Humazah. Di sini yang pertama, menjaga hati dan pikiran agar tidak suudzon terhadap orang lain. Nah, agar kita tidak mencela, mengumpat, memaki orang lain, maka kita yang harus kita lakukan apa? Menjaga hati, menjaga pikiran agar tidak suudzon terhadap orang lain. Suudzon itu apa? Suudzon itu adalah, misalnya kalian tanya ya, suudzon itu artinya berburuk sangka kepada orang lain. Maka kita itu harus husnudzon kepada orang lain. Husnudzon itu kebalikannya suudzon. Husnudzon adalah berbaik sangka kepada orang. Seperti itu. Jadi agar kita tidak memaki, mencela. Sebelum kita mencela, kita harus jaga hati dulu. Pikirannya harus diperbaiki dulu. Oh, mungkin dia nggak berniat berkata seperti itu. Contohnya itu ya. Yang kedua, menjaga lisan agar tidak terbiasa mengumpat atau mencela orang lain. Nah, setelah kita husnudzon ya, menjaga hati dan pikiran. Yang kedua, kita harus menjaga lisan. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sedikit-sedikit bertengkar, tidak boleh sedikit-sedikit marah-marah kepada orang. Nah, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, ada membiasakan memuji kebaikan dan prestasi orang lain. Sebelumnya, supaya kita tidak
mengumpat dan mencela orang lain, kita harus memuji kebaikan dan prestasi orang lain. Misalnya ada anak yang sering membayar sedekah di masjid pas waktu sholat Jumat, misalnya, itu kan juga kebaikan. Nah, kita sebagai teman yang tahu atas kebaikannya dia, itu harus memuji. Wah, kamu hebat sekali ya, kamu bisa menyisakan uang jajan, uang saku 1.000 saja untuk sedekah, kamu hebat sekali, gitu. Kamu harus memuji. Ya, jadi kalian harus memuji. Kalau misalnya prestasi orang lain, kalau prestasi itu misalnya dia hebat dalam bidang sepak bola, hebat dalam bidang olahraga, hebat dalam bidang bakatnya, ataupun hebat dalam bidang sekolah. Tuh. Jadi kita harus sedikit-sedikit memuji. Kalau kita sedikit-sedikit memuji, nanti orang lain akan bangga, akan hatinya akan lebih bahagia terhadap kita. Nah, kita mendapatkan pahala. Kalau kita sedikit-sedikit mengumpat, sedikit-sedikit mencela, yang kita dapatkan bukan pahala, tapi kita akan mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah. Yang terakhir, terbiasa bersabar atas perilaku dan ucapan orang lain. Sebelum kita marah ke orang lain, sebelum kita marah sama teman kita juga harus punya pikiran yang positif. Kita harus sabar. Kalau misalnya teman-temannya nggak suka sama kamu, teman-temannya nggak suka sama kalian, ya udah, kita cari teman yang mau berteman sama kita. Jangan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan akhirnya bertengkar, terus nggak ada yang akur, terus akhirnya berkelahi. Ya, itu tidak boleh. Yang kemudian, terbiasa membelanjakan harta benda kita di jalan Allah. Maksudnya ini apa, Ustazah? Membelanjakan harta benda kita di jalan Allah itu maksudnya kalian, misalnya orang tua kalian punya uang, punya rezeki banyak melimpah, terus kemudian nggak digunakan untuk sekolah, nggak digunakan untuk mengaji, tidak digunakan untuk daftar mengaji, untuk belajar Al-Quran, tapi malah digunakan untuk beli mainan, misalnya beli sepeda motor misalnya. Nah, itu tidak digunakan di jalan Allah. Tapi kalau uangnya digunakan untuk belajar ngaji, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk berkurban, misalnya besok kan ada Idul Adha, digunakan untuk berkurban, beli kambing, beli sapi. Nah, itu baru digunakan untuk ibadah. Maksudnya Allah akan ridho dengan harta-harta yang diberikan. Harta ini, uang, rumah, sepeda motor, kan semuanya juga bukan milik kita. Ini juga duniawi sifatnya. Kalau digunakan untuk ibadah, maka Allah akan meridhoinya. Sepeda motor digunakan untuk berangkat ngaji, sepeda ontel misalnya digunakan untuk berangkat sekolah atau berangkat ngaji. Nah, itu juga berguna. Oke, itu saja sedikit penjelasan dari Ustazah tentang surat Al-Humazah. Ustazah harap kalian dapat mempraktekkan kandungan surat Al-Humazah di kehidupan sehari-hari, ya. Dimulai dari rumah, dimulai dari lingkungan, terus kemudian dimulai dari sekolah. Untuk selanjutnya, tugas surat Al-Humazah kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 7 sampai halaman 8. Nanti kalau sudah selesai, kalian minta orang tua untuk foto, terus dikirim ke Google Form. Nanti Ustazah kirim linknya. Oke? Itu saja, cukup dari Ustazah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sedikit banyaknya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.